Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, senantiasalah kita memanjatkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Sehingga dengan nikmat itu kita dapat meniti shiratal mustaqim, jalan yang lurus yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini berupa dinul Islam atau agama Islam. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada hari ini kembali berada dalam majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada waktu itu sudah memasuki pasal berhemat di dalam melakukan taat, di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan akan hamba-hambanya dalam beribadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah tiap diri manusia diberikan beban di dalam beribadah, melainkan menurut kadar kesanggupan dari diri manusia itu. Maka mari kita masuki hadis-hadis yang terkait dengan pasal ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai hadis nomor 4. Sekarang insyaallah kita mulai dengan hadis yang kelima. Insyaallah kami mulai dulu membaca hadis yang pertama ini, yang nomor 5 Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid, telah masuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, fa idza hablum mamdudun bainas sariyataini, mendadak ia mendapatkan tali yang terulur ya, antara dua tiang. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal habl? Beliau bertanya, tali apakah ini? Kata beliau. Qalu, maka jawab orang-orang atau orang-orang menjawab, hadza hablun li Zainab, ini adalah tali kepunyaan Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bih, fungsi tali ini adalah apabila Zainab merasa capek berdiri sholat, beliau berpegang pada tali ini. Jadi tali yang terbentang di hadapannya di antara dua tiang ya. Nah, jadi untuk pegangan kalau Zainab merasa lelah dalam sholatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulluhu liyusalli ahadukum nasyatuh, lepaskanlah tali itu, kata beliau, hendaknya sholat seseorang dalam keadaan masih tangkas ya, cekatan, dalam keadaan masih kuat ya, artinya dalam keadaan kondisi yang tidak lelah. Fa idza fatara falyarqud, maka apabila telah letih atau lelah atau terlanda ngantuk, hendaknya dia tidur. Muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh kedua imam hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sedikit menjelaskan tentang hadis ini untuk lebih kita resapi maknanya, bahwa di dalam Islam ini tidak dituntut manusia apabila sudah kelelahan lalu dia melaksanakan sholat ya, misalkan bangun malam hari karena masih terlalu ngantuk, sampai seseorang ini atau Zainab dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah Zainab, salah satu daripada zauzah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai membuat rentangan tali yang diikat pada dua tiang. Jadi beliau sholat, kemudian kalau terasa setengah ngantuk ya, atau agak ngantuk, agak lelah badannya, maka sholat berdiri sambil berpegang pada tali. Jadi ini di dalam syariat Islam, seorang hamba tidak dituntut sedemikian rupa untuk melakukan ibadah sekalipun manakala sudah dalam keadaan letih, dalam keadaan sangat lelah ya. Kemudian para bapak dan ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, selanjutnya hadis yang nomor 6 ya. Maka kesepakatan dibaca dulu oleh jamaah. Fadhal Pak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nasha'a ahadukum wa huwa yusalli falyaqut hatta yadhhaba anhu an-nawm
Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur sehingga hilang rasa kantuknya. Karena apabila seseorang di antara kalian sholat sedangkan ia mengantuk, maka ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ia malahan mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Terima kasih, Pak. Hadis nomor 6, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Artinya, jika salah seorang ngantuk, ya, jika ngantuk salah seorang di antara kamu dalam sholatnya, hendaklah dia tidur, ya, sehingga hilang rasa ngantuknya. Jadi di sini bahkan tentunya di sini adalah terkait juga dengan bahkan sholat fardu, ya. Kalau memang dalam keadaan sangat ngantuk, ya, misalnya sholat isya, misalnya orang yang ngantuk sekali, ya, boleh tidur dulu sebentar baru dia bangun untuk sholat isya. Seperti itu keadaannya, ya kan? Jadi tidak boleh dipaksakan. Kondisi badan manusia juga ada haknya untuk mata ini untuk diistirahatkan, ya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsa. Sungguhnya jika seseorang sholat dengan dalam keadaan dia ngantuk, tidak tahu, mungkin dia akan baca istighfar, lalu dia ngelindur, ya, dalam keadaan tidak sadar, ya, sholatnya dalam keadaan mengantuk, bahkan dia bisa mengumpat dirinya sendiri. Kata lainnya bisa mencaci, ya, atau mencela, melaknat dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadis yang kelima dan keenam ini adalah ya merupakan rangkaian, ya, yang semakna atau senada, bahwa pada intinya muslimin muslimat yang sudah dalam keadaan lelah, kemudian dia memaksakan diri untuk melaksanakan sholat sekalipun, maka ini tidak dikehendaki seperti itu pelaksanaan syariat Islam ini. Jadi kita harus faham bahwasanya ajaran Islam ini adalah tidak sampai kita terbawa oleh hawa nafsu semata, melainkan manakala sudah ada rukhsah, sudah ada keringanan semacam ini, maka kita ikuti keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan para bapak dan ibu. Ya. Ya. Dari Abu Abdillah, yaitu Jabir bin Samurah, Ya. katanya, saya pernah bersembahyang atau sholat dengan Rasulullah beberapa sholatan. Maka keadaan sholat beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedang, dan sholatnya pun sedang. Berarti kalau lihat hadis yang sebelumnya yang nomor 6 tadi, itu karena imam bacanya terlalu panjang sehingga makmum itu ngantuk. Maka itu kalau hadis yang berikutnya di bawahnya itu bacaannya harus memaklumi jamaah, harus sedang, karena sehingga jamaah itu mendengarkan bacaan si imam sampai ngantuk-ngantuk karena bacanya terlalu panjang. Ya. Ya, terima kasih nih Ustaz. Jadi ini terkait dengan apa yang
sampaikan sebagai tambahan dalam hadis yang terkait 5 dan 6 tadi. Iya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa adanya pelaksanaan di dalam sholat Jum'ah, imam sebaiknya khutbahnya singkat, ya. Kemudian sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Sebaiknya seperti itu. Namun tidak sedikit yang berlaku malah sebaliknya. Khutbah yang sangat panjang sementara sholatnya singkat. Atau di dalam sholat fardu yang lain, ya, seperti halnya di waktu sholat isya misalnya, maka imam juga harus membatasi diri di dalam mengimami sholat berjamaah agar jangan sampai makmum sampai merasa kelelahan, ya, mengikuti bacaan imam yang terlalu panjang. Jadi itu semuanya erat kaitannya dengan meringankan perkara ibadah ini, jangan sampai menjadi sesuatu yang berat dan menyulitkan, baik itu baik muslimin maupun muslimat. Ya, terutama tadi hadis yang dibacakan tadi terkait dengan makmum yang sampai merasa terkantuk-kantuk karena terlalu panjangnya bacaan imam. Ya, demikian. Alhamdulillah. Bapak silakan yang hadis nomor 7. Wa an Abi Abdillah. Saya minum dulu. Bismillah. Waalaikumsalam. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah Syawani radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam pakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Samurah, Jabir bin Samurah alaihissalam As-Sawani radhiyallahu anhu, ia berkata, seringkali saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam salat dan khutbah beliau tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek. Hadis Muslim. Ya. Terima kasih Pak. Hadis yang ketujuh. Wan Abi Abdullah Jabir bin Samurah As-Sawai radhiyallahu anhuma qala. Ya. Abu Abdullah yakni Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Saya telah salat, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa salat, ya, karena ini jamak, ya, as-salawat. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat sedang-sedang saja, atau tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Dan demikian juga khutbah beliau juga sedang-sedang saja. Jadi sedang dalam artian ini ya di pertengahan, ya, ibaratnya mutawassithah antara yang pendek dengan yang lebih panjang. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan kalimat qasdan ini.
Hadis riwayat Muslim. Insyaallah 3 atau 4 hadis yang sudah kita lewati semuanya bermakna adalah dalam hal ketaatan, dalam hal ibadah, intinya adalah tidak diberatkan dia dengan panjangnya waktu atau lamanya bacaan di dalam salat ya, atau memaksakan diri dalam keadaan ngantuk untuk melaksanakan salat dan semisalnya. Ya. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang nomor 8 ya, Pak. Silakan Pak Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Huzaifah wa ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala aqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fadar Salman Abad Dardai Faroha Ummat Darda Mutabayyila Faqala Masa Nabi Qalat Akuka Abu Darda Ilaika lahu hajat di dunia. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'ama faqala lahu qul fa inni sha'im qala ma ana biakil hatta ta'kula falamma kana al-laylu jahaba jada yaqumu faqala lahu nam fanama thumma jahaba yaqumu faqala lahu nam falamma kana ilul layli qala Salman kumil an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika haqqan alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa a'ti kulla dhi haqqin haqqan fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman rawahul Bukhari. Fadzakara dzalika lahu Zuhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Pada satu hari Salman berkunjung ke tempat Abu Darda. Ketika melihat Ummu Darda, istri Abu Darda, dalam keadaan disuki, Salman bertanya, ada apa dengan ini? Ummu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tidak berhasrat lagi dengan dunia. Abu Darda datang lalu membuatkan makanan. Setelah itu dia berkata kepada Salman, makanlah, aku sedang berpuasa. Salman menjawab, aku tidak akan makan kecuali jika kamu ikut makan. Maka Abu Darda pun makan. Ketika malam tiba, Abu Darda akan pergi untuk melakukan sholat tahajud. Salman berkata kepadanya, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia akan pergi lagi dengan
untuk sholat tahajud. Salman berkata, tidurlah. Ketika akhir malam telah tiba, Salman berkata, sekarang bangunlah. Lalu mereka melakukan sholat bersama. Salman berkata kepadanya, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Tubuhmu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, dan keluargamu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Karena itu penuhilah hak mereka masing-masing. Lalu Abu Bakar datang menemui Nabi SAW, mengadukan semua itu dan Nabi SAW bersabda, apa yang dikatakan Salman itu benar. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terima kasih banyak Pak. Hadis yang nomor 8 ini tentu awal ya, pembukaan dari hadis ini juga perlu menjadi catatan bagi kita ya, umat Islam, bahwa adanya satu langkah ya, perbuatan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah dengan mempersaudarakan dua orang ya di dalam Islam ini, yang tentu intinya adalah saling menguatkan, baik dalam segi ekonominya maupun dalam segi ibadah mereka. Seperti halnya dalam hadis ini ya, yang dari Abu Juhaifah Wahib bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata ya, Nabi SAW telah mengikat persaudaraan Islam antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Maka ketika Salman berziarah atau berkunjung ke rumah Abu Darda, pemandangan yang dilihat pertama olehnya ya, dilihatnya Ummu Darda, istri dari Abu Darda ini, sebagai saudara beliau ya. Dalam hal ini boleh katakan saudara barunya yang dipersaudarakan di Madinah, dalam keadaan berpakaian kerja ya, biasa berpakaian seperti ibu-ibu rumah tangga yang dandannya itu kalau misalnya keluar ke undangan ataupun pergi belanja yang jauh. Kalau di rumah ya mungkin ya pakaiannya seperti biasa orang-orang sekarang apa? Ya sederhana, pakaiannya sederhana, tidak dandan begitu. Padahal ada suaminya ini, ada Abu Darda. Maka ditanya oleh Salman Al-Farisi, mengapa kamu demikian tidak berhias? Kata Salman kepada istri Abu Darda atau Ummu Darda ini. Jawabnya, saudaramu Abu Darda sudah tidak berhajat lagi pada dunia. Nah, ini karena suaminya tidak berhajat pada dunia, yakni ya, tidak ingin lagi istrinya itu harus macanya ataupun dandannya itu yang apik, yang membuat istrinya menjadi cantik dilihat oleh suami. Jadi Abu Darda sudah nggak punya keinginan itu lagi. Ya. Kemudian datang Abu Darda, dan pada saat itu sudah dihidangkan makanan. Maka berkatalah kepada Salman Al-Farisi, makanlah katanya, sebab saya sedang saum, sedang berpuasa. Nah, oleh Salman dijawab, saya tidak akan makan sehingga kau makan. Maka dalam hal ini Abu Darda makan bersamanya. Ya. Jadi yang sebaiknya memang apabila ada tamu kita datang ke rumah kita, meski kita dalam keadaan saum dan tamu ini disuguhkan makanan, tentu dia akan canggung untuk makan sementara tuan rumah ya tidak makan. Maka sunnah di sini, tuan rumah itu
menyuguhkan makan untuk tamunya, ikut makan bersama tamu tersebut. Inilah adab di dalam beragama Islam ini. Kemudian ketika tidur malam, ini rupanya saudaranya ini menginap di rumah Abu Darda. Salman Al-Farisi ini menginap. Abu Darda bangun untuk melaksanakan sholat. Berarti bangunnya di awal waktu. Jadi habis sholat isya, tidur sebentar sudah bangun gitu. Jadi tidak menunggu sampai menjelang fajar, menjelang subuh untuk sholat malam. Maka dipegang oleh Salman dan berkata, tidurlah. Jadi rupanya mereka ini tidur berdua ini antara dua sahabat ini gitu. Karena mungkin suasana pada saat sekarang ini kamar pun istilahnya ya tidak semacam sekarang ini, rumah banyak kamar-kamarnya kan gitu. Jadi yang ada dalam kamar atau bilik itu hanya perempuannya, hanya istrinya, anak-anak perempuannya, begitu para sahabat dulu. Beda dengan kita sekarang ini ya, sudah ada kamar anak, ada kamar orang tua secara khusus, dan juga ada yang menyediakan kamar untuk tamu-tamu. Nah kalau ini kenapa Salman bisa meraih tangan dari saudaranya itu, ya, yaitu Abu Darda, mengatakan tidurlah. Maka Abu Darda pun tidur. Nah kemudian bangun lagi dan dikatakan oleh Salman, tidurlah. Nah, itu dua kali dia sudah tidur sebentar, dia bangun lagi. Karena memang apa yang dilakukan oleh Abu Darda ini kebiasaannya selama ini sebelum kedatangan tamunya atau saudaranya Salman Al-Farisi. Sehingga ketika akhir malam, nah ini berarti sudah berada di sepertiga malam yang akhir, itu maksudnya. Ya. Salman berkata, ini Salman yang malah membangunkan. Nah, sekarang mari kita bangun bersama. Maksudnya untuk melaksanakan Qiyamul Lail, itu maksudnya. Maka sholatlah keduanya. Ya. Tidak disebutkan nih sholatnya apa keduanya berjamaah imam dan makmum atau mereka sholat sendiri-sendiri, ya kan? Tidak diterangkan di sini karena memang sholat malam itu ya pada umumnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu melakukan sholatnya munfarid, sendiri-sendiri, jadi tidak berjamaah. Kemudian Salman berkata di akhir hadis ini, inna li rabbika 'alaika haqqan. Kata Salman, ketahuilah wahai Abu Darda, sungguhnya ada hak bagi Rabbmu dalam diri kamu. Artinya ada kewajiban bagi hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktunya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya ada hak bagi diri kamu. Haknya ya termasuk yang nanti akan dijelaskan kemudian ini oleh di dalam hadis ini. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan terhadap ahlimu, terhadap keluargamu ada haknya. Yang dimaksudkan di sini wali ahlika 'alaika haqqan, dengan melihat pemandangan pertama kali Salman Al-Farisi masuk ke rumah Abu Darda, dia tidak melihat istrinya berdandan maca ataupun dandan istilahnya untuk menyenangkan hati Abu Darda, sehingga selayaknya ya bagaimana hubungan suami istri mereka. Jadi ini ada haknya keluarga itu untuk hidupnya dalam hal ini terhibur oleh suaminya. Ya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka tunaikan bagi tiap-tiap ya yang sudah ditentukan itu adalah
masing-masing haknya. Ya. Maka tunaikan haknya masing-masing, yaitu hak Allah, hak diri kita, kemudian hak keluarga kita hendaknya ditunaikan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disampaikannya kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman," rawahul Bukhari. Benar yang dilakukan oleh Salman. Apa-apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi tadi terhadap saudaranya yang kami sebutkan tadi, saudara barunya di Madinah, maka itulah yang benar kata Nabi Muhammad SAW. Jadi istrinya disuruh berdandan, memakai pakaian yang bagus depan suaminya. Jadi jangan sampai Abu Dardanya tidak lagi menyukai istrinya berdandan. Jadi supaya dia melaksanakan hak istrinya dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan memberikan hak badan bagi saudaranya yaitu Abu Darda, jangan sampai dia memaksakan diri untuk menghabiskan sebagian besar malamnya untuk terus-menerus beribadah malam hari dengan salat malam. Jadi cukup di waktu sepertiga malam yang akhir dengan salat malam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hadis, kesimpulan daripada hadis yang ke-8 tadi. Dan sekarang hadis yang ke-9. Silakan Pak Haji Tata. Wala akumanna laila ya Rasulullah. Wakum iya bi asyri amsalha siyamid dahr mid dahr siyamid dahr. Yauman fadzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati wa afdalu siyami faqultu fa inni utiku afdala min
ثلاثة أيام التي إلي تصوم النهار وتقوم الليل. Ya Rasulullah, li jasadika alaika haqqan wa inna ainika alaika haqqan. Bikul wa inna bi hasbika an tasuma bi kulli sahri salasata ayami fa inna laka bi kulli hasanati asra amsalha fa idza dzalika siyamu dahri fasadatu Fasubila ya qultu ya Rasulullah inni adilu qauma kuwatan qala Nabiillah Dawud tazid alai. Sampai situ dulu Pak, panjang. Hadisnya sangat panjang soalnya. Ya Pak ya. Sampai situ dulu. Ya. Jadi langsung terjemahannya aja Pak sampai situ Pak. Coba terjemahin dulu Pak. Nanti saya jelaskan. Dari Abi Muhammad Pak. Ya, sampai situ dulu. Satu itu kan riwayatnya hampir sama itu, Pak. Ya, Pak ya. Sampai situ terjemahannya. Jadi, wa an Abi Muhammadin Abdullah bin
Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala. Ini hadis dari Abu Muhammad, ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mereka berkata ya, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, telah dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan kepadaku, ya, tentang perkataan aku, bahwa aku telah bersumpah gitu maksudnya, ya, bahwa di sini apa kalimat sumpahnya itu, wallahi la asumanna nahar, demi Allah saya akan berpuasa siang hari, pada seluruh hari, pada siang hari, tiap hari maksudnya, ya kan. Wala aqumanna al-laila ma isht, dan saya akan bangun malam hari, bahkan saya tidak akan tidur, jadi bangun terus, sholat terus malam hari, tiap malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal ladzi taqulu dzalik, apakah kamu yang telah berkata seperti itu? Faqultu lahu, maka aku katakan padanya, qad qultuhu bi abi, ya, anta wa ummi, karena saya sudah mengatakan, ya, demi bapak dan ibuku, ya, seperti itu kalimatnya. Jawabnya, benar telah saya katakan yang demikian itu ya Rasulullah, ya. Jadi tentang ucapannya tadi itu yang dikatakan bahwa dia tidak akan makan, dia akan berpuasa sepanjang hari, dan dia tidak akan tidur, dia malam hari dia bangun terus untuk sholat. Qala fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum, kamu tidak akan sanggup berpuasa seperti itu dan sholat seperti itu, maka oleh karena itu, ya, bangunlah untuk saumlah kamu, dan juga diselingi dengan berbuka puasa. Artinya satu kali kamu berpuasa, sekali sehari kamu berbuka, dan bangun untuk sholat, ya, tidur dan bangunlah, seperti itu maksudnya. Wasum minasyahri salasah ayyam, dan puasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, maka sungguhnya balasan bagi sebuah kebajikan itu, bagi satu kebaikan adalah dengan 10 kali lipat, ya. Wadzalika mithlu siyamid dahr, dan yang demikian itu seperti puasa sepanjang tahun gitu maksudnya. Artinya kalau 3 hari dalam satu bulan, jadi kalau 10 kelipatannya, maka sama dengan sebulan suntuk kita berpuasa gitu. Qultu ini utiku afdala min dzalik, dan dia menjawab, saya mampu lebih daripada itu, ya. Qala fasum yauman wa aftir yaumain, maka Rasulullah bersabda, puasalah sehari, berbukalah 2 hari, jadi selang 2 hari gitu puasanya, ya. Qultu fa inni utiku afdala min dzalik, lalu aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya saya sanggup lebih dari itu, untuk melakukan puasa lebih dari 1 kali puasa, 2 hari tidak puasa, itu saya sanggup lebih dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu Daud sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tulisan ini sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu berpuasalah kamu sehari dan bukalah sehari, maka itulah puasanya Daud alaihissalam atau
atau Daud sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa adalus siyam, dan itulah puasa yang sudah paling terbaik, sudah enggak ada lagi. Enggak ada lagi lawannya ibaratnya itu. Nah, puasa itu. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam. Dalam satu riwayat disebutkan bukan dengan lafaz adalu tapi lafaz afdalu. Gitu maksudnya. Faqultu fa inni utiku afdala min dzalik. Ya. Maka aku berkata lagi, sesungguhnya aku lebih sanggup lagi untuk berpuasa seluruh hari gitu. Jadi tidak ada jedanya, tidak ada selang-selingnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik. Kata Rasulullah, tidak ada lagi yang lebih utama daripada yang seperti itu. Ya, seperti saum Daud tadi. Ya, maka dia berkata bahwasanya qala wala an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dan kalau saja aku menerima apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa 3 hari saja di dalam 1 bulan itu, ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya itu ahabbu ilayya min ahli wa mali. Aku lebih mencintainya daripada daripada ahliku dan hartaku. Jadi maksudnya itu setelah tua beliau ini, setelah sudah sepuh ya, maka mulai ada apa istilahnya itu merasa tidak sanggup ya untuk melaksanakan saum yang selang-seling 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, 1 hari saum, 1 hari tidak saum tadi itu. Jadi seperti itu ya, disampaikannya oleh sahabat tadi itu ya. Jadi siapa namanya? Abi Muhammad tadi itu. Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As gitu maksudnya. Jadi maksudnya sini adalah Amr bin As. Kemudian lanjutan sebagian tadi dari hadis ini silakan dilanjutkan oleh yang sebelahnya, yang belakang. Mulai dari apa tadi? Dalam riwayat yang berikutnya. Wa fi riwayatin. Iya, wa fi riwayatin. Enggak, ini separuh tadi itu. Wa fi riwayatin.
وإذا أراد أن يتقوى أفضى أياما وأحصى صوما لهن كراهية أن يترك شيئا فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه الرواية صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. Sudah ya? Kita lanjutkan ini tentang penyesalan dari beliau tadi itu, yaitu sudah merasa tidak sanggup lagi ya setelah beliau tua. Jadi Abdullah bin Amr bin As tadi itu Jadi dalam sambungan hadis ini fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Maka setelah Abdullah ya, adalah Abdullah berkata ba'da ma kabira, setelah dia sudah tua ya laitani, aduh alangkah baiknya katanya, qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dulu menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fi riwayatin, yang tadi diriwayatkan, alam ukhbar annaka tasumu dahar wa taqra'ul qur'ana kulla lailah. Ya, bukankah telah dikhabarkan bahwasanya engkau berpuasa setiap hari gitu dan membaca Al-Qur'an setiap malam. Ya, artinya termasuk di dalam salat malam ya. Fakultu, maka aku berkata, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Alam urid bidzalika illa al-khair. Ya. Maka tidaklah yang kamu inginkan dengan yang demikian itu kecuali kebaikan kan? Nah, gitu maksudnya pertanyaan Rasulullah SAW. Tentu yang kamu inginkan dengan bangun tiap malam, berpuasa tiap siang hari, itu semua kebaikan. Fasum sauma Nabiillah Daud, maka berpuasalah kamu dengan saum Daud. Fa innahu kana a'badan nasi, karena sungguhnya beliau itu adalah orang yang paling abid, yang paling beribadah di antara manusia. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahr, dan membaca Al-Qur'an pada tiap-tiap syahr atau tiap-tiap bulan. Ya, artinya tentu di sini dimaknai dengan mengkhatamkan ya, mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam sebulan. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Wahai Nabi, kata beliau ini, saya sanggup membaca Al-Quran lebih daripada itu, lebih cepat daripada itu. Qala faqra'uhu fi kulli 20, maka baca Al-Quran pada tiap 20 20 hari. Artinya khatamkan Quran itu 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Wahai Nabi Allah, kata aku, katanya, saya bisa khatam lebih cepat daripada itu. Qala faqra'uhu fi 7 wa la tazid ala dzalik. Maka bacalah atau khatamkanlah Quran itu pada setiap satu usbu, satu pekan gitu maksudnya. Ya.
Sab'in itu 7 hari ya, 1 pekan. Ya, wala tazid ala dzalik. Ya. Maka jangan dilebihkan hal itu, kata Nabi Muhammad SAW. Ini terkait dengan baca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran ya, para hadirin sekalian. Jangan sampai kita tidak mengerjakan yang lain-lainnya, hanya fokus untuk ingin mencari pahala daripada membaca Al-Quran itu, sehingga terbengkalai ya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi seperti itu yang dikehendaki di dalam beribadah ini, termasuk dalam hal saum yang tiap hari dilarang dalam Islam. Yang paling bagus itu adalah saum, sehari futur, sehari tidak saum. Kemudian bangun malam juga jangan terlalu dipaksakan semua malam dihabisi untuk bangun malam, melainkan ambillah pada sepertiga malam yang akhir seperti itu. Iya. Maka di hadis ini wa fi riwayatin wa inna liwaladika 'alaika haqqan, karena ada hak bagi anak-anak kalian. Wa fi riwayatin la sama man shamal abada qalahu thalathan. Jadi jangan kamu berpuasa ya, selama-lamanya berpuasa. Ya, qalahu thalathan. Wa fi riwayatin ahabbu siyam ila Allah taala siyamu Dawud. Ya. Jadi sebaik-baik yang dicintai dalam soal berpuasa itu adalah saumnya Dawud. Wa habbu sholati ila Allah taala sholatu Dawud. Ya, sebaik salat adalah salatnya Nabi Daud. Jadi salat Nabi Daud berarti selalu mengambil waktu yang akhir waktu tentunya dalam hal ini. Kana yanamu nisful lail wa yaqumu sulusahu. Ini diterangkan bahwa beliau tidur ya, Nabi Daud itu tidur nisfal laili, yaitu setengah malam beliau tidur. Wa yaqumu sulusahu, dan bangun beliau pada sepertiga malam yang akhir maksudnya. Jadi ini tentang tuntunan dari Rasulullah SAW tentang yang terbaik ya, yang terbaik dari melaksanakan ibadah bangun malam ini. Ya. Maka di sini kita lanjutkan. Wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur pada seperenamnya gitu. Wa kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Jadi adalah beliau saum 1 hari, kemudian futur 1 hari. Jadi yang sebelumnya tadi bahwa yaqumu sulusah, bangun pada sepertiga malam. Wa yanamu sudusah, dan beliau tidur tuh ada seperenamnya. Gimana itu seperenam itu maksudnya? Bagi 2 daripada sepertiga tadi ya. Ya, berarti masih ada lagi beliau tidur setelah sepertiga malam itu sebelum subuh. Gitu maksudnya. Menjelang sholat subuh beliau tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW juga setelah sholat malam beliau tidur miring di sebelah kanan beliau. Tidur. Hah? Ya? Iya, kalau dibagi misalnya kan 12 jam malam itu ya. Sepertiga dari 12 jam itu kan 4. Jadi dari sepertiga ini masih ada disisakan seperenamnya. Ya, jadi seperenam malam istilahnya. Seperenam malam itu kalau 12 tinggal 2 jam
Ya, 2 jam sesudah sholat itu beliau tidur gitu maksudnya. Maka di sini wa yanamu sudusah. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adalah beliau itu berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari. Wa fi riwayatin qala an kahani abim imra'atan dzata hasabin. Di dalam riwayat aku menikahi, ya, dinikahi oleh bapakku, ya. Ankahani, aku dinikahkan oleh bapakku, imra'atan dzata hasabin, seorang wanita yang baik, ya, yang baik nasabnya maupun akhlaknya, ya. Wa kana yata'ahadu apa ini? Kannatahu ay imra'ata waladihi fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan. Jadi bahwasanya apa namanya, wa kana yata'ahadu, bahwasanya dia berjanji di sini artinya, ya, ayyimra'atan waladihi, apa yang maksudnya? Apakah perempuan ini ada anaknya? Fayas'aluha, maka dia menanyakan an ba'liha, pada suaminya. Fataqulu lahu, maka dia berkata kepadanya, ni'mar rajulu, sebaik-baik laki-laki, min rajulin lam yata' lana firashan, yang tidak meninggalkan kami di firash, tempat tidur, gitu maksudnya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang berkeluarga itu tidak boleh menelantarkan daripada keluarganya setelah dia nikahi, ya. Jadi harus diberikan apa namanya, nafkah batiniah, ya, lahir batin untuk istri yang telah dinikahinya, ya kan? Karena ini adalah merupakan tanggung jawab bagi seorang suami. Jadi demikian makna hadis yang sangat panjang ini, ya. Jadi hadis yang nomor 9 ini. Sudah jam berapa ini, Pak? Biasanya jam berapa? 3:16. Jadi ini stop dulu, ya. Nah, jawab dulu. Sebelum masuk ke hadis 10, silakan ada tanya jawab dulu. Gak penat juga panjang hadis. Jadi saya mau bertanya tentang hadis yang ke-8 tadi. Yang ke-8. Yang pertama itu intinya itu Utsman, ya, apa tadi? Yang tamunya itu sahabat yang baru tadi. Itu Abu Darda menerima tamu menegur pada Abu Darda. Salman Al-Farisi nama. Salman itu menegur istrinya supaya dandan gitu, ya. Ya. Kalau begitu, ya semua istri-istri kita, bila mana kita di rumah itu diharuskan, ya, lebih baik selalu rapi gitu, ya. Ya. Lalu yang kedua itu masalah sholat bersama tadi, Bang Nur. Bersama. Ya. Di situ hadis kan penjelasannya adalah sholat bersama, itu dalam arti kayaknya berjamaah, Ya. ya. Terus yang ketiga masalah puasa. Yang tadi bila mana itu Utsman tadi berpuasa,
Abu Darda berpuasa, mempersilahkan untuk tamunya itu sahabatnya tadi Suruh makan. maka bilang saya sedang puasa. Ini puasa ini dalam arti puasa sunnah, puasa wajib. Ya, baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaan bagus sekali bahwa para istri apabila ada suami di rumah hendaklah dia berdandan untuk menyenangkan atau membuat tertarik dari suaminya. Hati suaminya menjadi tertarik melihat istrinya. Ya kan? Ya, kita bukan rahasia lagi ya istilahnya itu, supaya ada ketertarikan. Dengan demikian itu maka menyebabkan suami bisa melaksanakan tugas ya seorang rijal ya untuk menyenangkan hati istrinya pula. Seperti itu maksudnya. Jadi tidak boleh membiarkan diri sampai istilahnya tidak mau mendekati istri lagi, dengan istilah tadi, saudaramu ini sudah tidak suka lagi dengan urusan dunia ini. Urusan dunia itu maksudnya itu urusan bergaul suami istri dalam artian jima, maksudnya itu dalam artian jima. Kemudian yang kedua tadi apa itu? Sholat berdua tadi, bang. Mari kita bangun sholat. Bisa jadi mereka sholat berjamaah, bisa jadi munfarid sholatnya. Karena sholat malam itu bisa dikerjakan berjamaah dan bisa dikerjakan cara munfarid sendiri. Bisa berjamaah, bisa munfarid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang berpuasa. Ini yang dimaksud adalah saum sunnah. Saum sunnah. Jadi bukan saum pada bulan Ramadan. Ya. Jadi oh iya, maksud ini adalah saudaranya datang dikala itu yang punya rumah berpuasa. Maksudnya saum sunnah. Kalau puasa fardu atau puasa wajib di bulan Ramadan ya jelas kedua-duanya berpuasa. Abu Darda sedang berpuasa ketika Salman Al-Farisi datang ke rumahnya. Disuguhkanlah makanan kepada Salman Al-Farisi. Sementara Abu Darda bilang, silakan makan, saya sedang puasa, sedang saum. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, saya tidak akan makan kecuali engkau makan. Ya berarti di sini dapat kita fahami bahwa kalau ada tamu kemudian kita suguhi makan tamu itu kan, ya dalam rangka memuliakan tamu kan. Nah, bahkan tamunya adalah saudara yang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini. Nah, jadi kita disunahkan pula untuk buka puasa atau futur dalam hal ini, gitu. Jadi tidak bertahan, saya puasa terus saja, kamu silahkan makan. Jadi lebih afdol dalam hal ini adalah dia membatalkan saumnya demi memuliakan saudara yang datang, memuliakan tamunya, seperti itu. Tidak diteruskan ya? Ya, nggak diteruskan saumnya. Dia batalkan saumnya, kemudian ikut sama-sama memakan makanan yang dihidangkan tadi, seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu? Ya, mungkin 5 menit lagi. Ya. Ya, baik. Jadi kan malam itu kalau dihitung dari habis Isya itu ibarat kurang lebih 12 jam lah ibaratnya. Sampai dengan pagi itu. Misalnya dari jam 7 ya kan, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 sampai jam 4 itu. Jadi misalnya 9 jam berarti sepertiganya 3 jam terakhir.
Ya, jadi hitungan malam itu mulai dari selesai sholat isya malam itu. Jadi ghurubus syamsi itu belum dihitung malam, masih sore ibaratnya. Jadi maghrib itu baru terbenam matahari. Jadi disebut malam itu kalau sudah selesai sholat isya. Jadi kalau dihitung dari jam 7 sampai ke jam 4 itu ya kira-kira ya 9 jam lah, ya 9 sampai 10. Jadi hitungan ya tidak harus 3 jam begitu ya sepertiga itu, tapi 3 satu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Kalau dalam ayat qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari kecuali qalila, kecuali sedikit. Nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pertengahannya atau kurangi sedikit dari pertengahan itu, ataupun tambahkan sesudah pertengahan itu sedikit lagi. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Jadi seperti itu. Jadi setelah isya sampai sebelum tengah malam, nah itu bagian pertama. Sebelum tengah malam sampai lewat dari tengah malam sedikit, itu sepertiga yang kedua. Kemudian setelah itu sampai dengan sebelum subuh, itu sepertiga malam yang akhir. Kira-kira seperti itulah bagiannya. Jadi yang boleh kita melakukan sholat malam di awal, seperti ada sahabat yang punya kebiasaan belum bisa dia tidur awal, berarti boleh memilih di pertengahan atau di akhir. Belum bisa tidur dia. Ada yang habis isya dia sudah nggak tahan lagi, harus segera tidur. Nah maka dia tidur dulu, ya kan? Untuk memilih yang kedua dan ketiga, yang akhir. Ya. Ada yang tidak tahan dia untuk bangun menjelang subuh, ya, yang tidak sanggup. Nah dia lebih sanggup dia pada saat tengah malam itu dia bangun. Kira-kira setelah melewati jam 10 dari tidurnya habis isya, maka di situ dia melaksanakan sholat malam jam 10, jam 11, ya, atau setelah jam 12, jam 1 di sholat. Kemudian dia tidur lagi sampai dengan menjelang subuh, seperti itu. 14 subuhnya ya. Iya. Ya, tapi ada juga yang memilih sholat dulu, habis isya dia sholat dulu. Setelah rampung sholatnya jam 9, jam 10 dia tidur. Nah, supaya segar dia, mungkin masih ma'isya, masih bekerja di pagi hari nanti setelah habis sholat subuh dia berangkat ma'isya. Ya kan? Jadi berbeda-beda kebiasaan orang ya untuk memetakan waktu untuk sholat malam. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya masalah imam ya. Ya. Manakala kita saya berkata mengimami, kemudian sujud terakhir panjang berapa? Sujud terakhir ya. Sujud terakhir. Ya, pada saat sujud waktu yang terbaik untuk bermunajat ada memang hadisnya itu. Ya boleh, tapi jangan terlalu panjang sekali, yang terlalu jauh bedanya dengan sujud-sujud yang lain. Ya? Ya jangan, kalau mengimami jangan terlalu panjang munajatnya setelah itu. Setelah kita baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita mau sekali, 2 kali, atau 3 kali ya. Setelah itu kita membaca keinginan kita, berdoa dalam hati. Selain bacaan itu tidak ada bacaan. Selain bacaan tasbih tadi itu yang sudah ditentukan Rasulullah, tidak ada bacaan. Hanya bermohon, tidak dengan bacaan, di dalam hati saja gitu.
Tapi tidak perlu panjang-panjang karena kita mengimami sholat. Dipikirkan juga makmum di belakang kita. Jadi seperti itu, Pak. Kenapa betul? Oh, maksudnya di sholat subuh aja? Enggak, setiap dubur sholat, di akhir sholat boleh. Sholat mana aja. Maksudnya imam itu karena sholat subuh kebiasaan kita kan banyaknya jamaah di sholat subuh kan gitu maksudnya itu. Tidak ada pengkhususan di dubur sholat subuh saja, enggak. Berdoa itu di akhir sholat gitu maksudnya. Karena gini apa tanya, karena kan kalau maghrib misalkan jamaahnya pakai SO, jadi waktunya tiga waktu. Maksudnya ke PSU apa? Kalau sholat maghrib sama isya jamaahnya mereka dari SO kelurahan, jadi harus cepat. SO cepat temporer. Nah kalau zuhur sama asar kan waktu jam kerja banyak. Iya. Cepat lah. Jadi yang Khususnya subuh gitu maksudnya waktunya lapang ya gitu. Maksudnya agak dipanjangkan doanya atau tasbihnya di sujud gitu. Ya tidak mengapa. Selama itu tidak memberatkan bagi makmum kan gitu. Termasuk bacaan segala. Ya? Tidak ada yang komplain. Ya alhamdulillah. Tidak ada yang komplain, bagus. Itu biasanya durasinya berapa menit di antara itu? Jangan sampai lama. Nggak sampai 5 menit lah. Hitungannya setengah menit paling bacaan itu. Ya. Ya paling itu sujud kan 2 menitan itu. Iya. Iya, artinya dengan bacaan sujud yang sudah dicukupkan dengan bacaan Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfirli misalnya seperti itu. Pakai kita ulang 2 kali atau 3 kali sudah mencukupi tasbih itu. Kalau kita mau berdoa di luar lafaz itu tidak ada jaminan di dalam hadis gitu. Di luar lafaz yang sudah dicontohkan. Kan gitu. Bermunajat dalam hati saya tidak mengapa. Allah Maha mendengar, insyaallah. Itu tidak perlu dilafalkan juga kalau ada. Iya, kalau ada yang kita hajatkan itu tidak perlu dilafalkan. Nih cukup mungkin udah lewat 11 mungkin untuk rehat supaya wudhu gitu deh. Jadi ya. Sudah. Jadi demikian dari kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.